Perjanjian antara Amerika Serikat dan Iran hampir selesai dan akan segera ditandatangani dalam 24 jam ke depan. Namun Teheran menuntut agar mereka terlebih dahulu diberikan cek senilai 12 miliar dolar dan Donald Trump telah setuju dengan hal itu. Dilaporkan bahwa pada hari Selasa, di sela-sela G7, Donald Trump akan mengadakan pertemuan terpisah dengan para pemimpin Qatar, Uni Emirat Arab, dan Mesir, yang akan memungkinkan Amerika Serikat dan Iran akhirnya menandatangani nota kesepahaman tentang gencatan senjata. Dan disinilah letak hal terpentingnya. Bukan tanpa alasan, saya menyebutkan pertemuan Donald Trump dengan para pemimpin negara-negara Teluk Persia yang akan terjadi di masa depan. Masalahnya adalah Iran telah mengajukan syarat-syarat untuk mencapai kesepakatan. Syaratnya adalah pencairan 12 miliar aset Iran sebelum penandatanganan kesepakatan dan 12 miliar lagi saat penandatanganan. Dan sekarang dilaporkan bahwa Qatar dan Uni Emirat Arab telah menawarkan Iran 12 miliar dolar itu asalkan perang segera berakhir. Bahkan ternyata Iran sudah menerima tahap pertama sebesar 3 miliar dolar. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Arab Saudi hari ini mengonfirmasi bahwa upacara penandatanganan perjanjian untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran akan berlangsung besok 14 Juni. Dan disinilah muncul ketidaksesuaian pertama. Layanan pers Angkatan Pertahanan Israel melaporkan sekitar 70 serangan terhadap target di selatan Lebanon dalam 24 jam terakhir. Sementara itu, saya ingatkan, Iran menyebut penghentian aksi militer di Lebanon sebagai syarat utama untuk menandatangani perjanjian damai dengan Amerika Serikat. Jadi, apakah perjanjian itu akan ditandatangani dan apa isinya? Mari kita bahas bersama. Yang terpenting, kita akan membahas konsesi apa yang telah diberikan oleh Donald Trump. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan. Silakan berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan tulis komentar panjang apapun di bawah video ini. Dan juga, silakan berlangganan saluran Telegram saya, Peci News, tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat akan ditandatangani pada 14 Juni. Hal ini dikatakan oleh sejumlah sumber, tetapi bagi Trump ini akan menjadi kegagalan besar yang tentu saja akan dia coba tampilkan sebagai kemenangan besar. Nah, mari kita bahas semuanya satu persatu. Hari ini Reuters melaporkan bahwa kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran akan ditandatangani pada 14 Juni di Jenewa. Diperkirakan dokumen tersebut akan ditandatangani oleh Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Rincian kesepakatan tersebut masih belum sepenuhnya jelas, namun sebagian besar sumber meyakinkan bahwa rancangan memorandum tersebut mencakup pembebasan aset Iran yang dibekukan dan pencabutan sanksi terhadap minyak Iran sebagai imbalan atas pembukaan Selat Hormuz. Bagaimana menurut Anda tentang kesepakatan seperti itu? Perlu saya ingatkan, sebelum perang yang dimulai oleh Donald Trump, Selat Hormuz sebenarnya tidak pernah ditutup. Belakangan, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyatakan bahwa di Islamabad sedang mempersiapkan finalisasi perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran yang kemungkinan akan terjadi dalam 24 jam ke depan. Menurut Shahbaz Sharif, perjanjian tersebut akan ditandatangani secara elektronik. Setelah itu akan ada beberapa putaran negosiasi teknis. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Perdana Menteri Pakistan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat dan Republik Islam Iran atas komitmen mereka yang tak tergoyahkan selama negosiasi, dan kami menyampaikan penghargaan yang tulus kepada saudara-saudara kami di kawasan atas dukungan mereka. Kami yakin bahwa perjanjian damai bersejarah ini akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi perdamaian yang langgeng. Nah, pada akhirnya, pada malam 13 Juni, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, mengonfirmasi bahwa ya, memang benar. Upacara penandatanganan perjanjian untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran akan berlangsung besok 14 Juni. Dan memang kemungkinan besar dalam format elektronik yang sama. Dan kini Donald Trump sendiri di jejaring sosial miliknya, Truth Social, menyatakan bahwa penandatanganan perjanjian antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan pada 14 Juni. Menurutnya, segera setelah penandatanganan perjanjian, Selat Hormuz akan dibuka. Trump menyatakan bahwa cadangan uranium yang diperkaya milik Iran akan dimusnahkan, dan ia juga mengakui bahwa hal itu mungkin akan dilakukan di wilayah Iran. Menurutnya, perjanjian baru ini akan menjadi, kutipannya, tembok yang menghalangi Iran untuk mendapatkan senjata nuklir. Dia juga meyakinkan bahwa setelah penandatanganan perjanjian,
Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran, kutipannya, akan benar-benar berbeda dan jauh lebih baik dibandingkan dengan yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Dan tentu saja, dia juga menyinggung Barack Obama, sejak awal langsung mengatakan bahwa kesepakatan Obama itu buruk, sedangkan kesepakatannya sendiri akan sangat luar biasa. Dia juga menyatakan bahwa dia berharap dapat bekerja sama dengan Iran dan seluruh Timur Tengah selama bertahun-tahun ke depan. Dan kemudian, belakangan ini, media Axios menulis bahwa memang upacara penandatanganan perjanjian antara Amerika Serikat dan Iran dalam format seperti biasa kemungkinan besar tidak akan terjadi karena kendala logistik. Kemungkinan besar orang Amerika memutuskan untuk tidak mengirim JD Vance ke Eropa supaya tidak terjadi seperti pada bulan April lalu. Ketika dia dikirim, dia terbang ke sana, tapi ternyata orang Iran menolak untuk menandatangani apapun. Intinya, semuanya mengarah pada fakta bahwa nota kesepahaman tentang penghentian perang dan dimulainya gencatan senjata selama 60 hari untuk melanjutkan negosiasi akan ditandatangani tepat pada 14 Juni. Ya, kalau tidak terjadi apa-apa. Tapi, sebenarnya sudah ada beberapa hal yang terjadi. Misalnya, layanan pers Tentara Pertahanan Israel melaporkan lebih dari 70 serangan terhadap sasaran di selatan Lebanon dalam 24 jam terakhir. Dilaporkan bahwa target serangan tersebut adalah fasilitas milik kelompok Hizbullah. Namun di sini saya ingatkan bahwa Iran menyebut penghentian aksi militer di Lebanon sebagai syarat utama untuk menandatangani perjanjian damai dengan Amerika Serikat. Jadi kita akan lihat bagaimana Teheran akan merespons hal ini. Mereka bisa saja memanfaatkan situasi ini dan mengatakan, tidak, kami tidak akan menandatangani. Namun hal yang paling kontroversial dari perjanjian yang belum ditandatangani ini adalah bahwa Iran menuntut pembayaran segera sebesar 12 miliar dolar dari aset Iran yang dibekukan. Menurut informasi dari kantor berita Fars, hanya setelah pembayaran ini pemerintah Iran bersedia melanjutkan dialog untuk mencapai perdamaian. Kemudian kantor berita Iran Tasnim menyatakan bahwa Amerika Serikat telah setuju dalam kerangka perjanjian dengan Iran, membuka blokir 24 miliar dolar aset Iran. Hal ini disampaikan oleh penasihat pemimpin tertinggi Iran, Jenderal Mohsen Rizai. Menurutnya, Presiden Amerika Donald Trump telah menyetujui pembebasan sebagian dana Iran yang dibekukan. Namun, menurut Rizai, Trump belum siap untuk mengumumkannya secara terbuka. Katanya, Trump hanya berpura-pura tegas di depan umum. Dia bilang bahwa dia sama sekali tidak akan membayar 1 sen pun kepada Iran. Tidak akan memberikan uang apapun. Mereka harus memenuhi semua persyaratan kami. Hanya apa yang saya katakan, itulah yang akan terjadi. Tapi sebenarnya, dia sudah mundur dan setuju untuk memberikan cek dengan jumlah yang cukup besar kepada Iran. Pada malam tanggal 12 Juni, Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance membantah rumor tentang pencabutan sanksi terhadap aset-aset Iran. Menurutnya, Republik Iran tidak akan menerima dana tunai apapun. Tidak ada sumber daya keuangan yang akan dibebaskan, hanya karena penandatanganan kesepakatan atau partisipasi perwakilan Iran dalam negosiasi. Dan disinilah ternyata kubu Donald Trump merancang langkah yang sangat cerdik. Bagaimana cara tetap memberikan uang kepada Iran? Karena tanpa itu mereka tidak mau ikut negosiasi dan berpura-pura bahwa Amerika Serikat sama sekali tidak mengalah. Dilaporkan bahwa Uni Emirat Arab setuju untuk membuka blokir miliaran dolar untuk Iran. Secara total jumlahnya sekitar 10 miliar dolar. Dari jumlah tersebut, lebih dari 3 miliar dolar sudah diserahkan kepada Iran. Ya, jika Anda melewatkannya, Iran sudah menerima pencairan pertama sebesar 3 miliar dolar. Sementara itu, Donald Trump terus mengatakan kepada semua orang bahwa dia tidak akan pernah bertindak seperti Barack Obama dan tidak akan mengirimkan palet-palet berisi uang tunai kepada Iran. Sementara itu, dua sumber lain dari Reuters memperkirakan total dana tersebut bisa mencapai hingga 20 miliar dolar. Saya mencatat bahwa kesepakatan itu dicapai sebagai imbalan atas penghentian serangan Iran ke wilayah Uni Emirat Arab. Coba dengarkan lagi berita ini. Dulu, negara-negara Teluk Persia yakin bahwa mereka berada di bawah perlindungan keamanan Amerika Serikat. Dan jika sesuatu terjadi, orang Amerika akan melindungi mereka. Lalu terjadi perang Donald Trump melawan Iran. Iran mulai mengebom Uni Emirat Arab. Amerika Serikat tidak melindungi mereka. Dan sekarang, Emirat menawarkan uang tebusan kepada Iran agar Iran tidak mengebom mereka. Saya tidak tahu, ini bahkan sulit dibayangkan, bahkan hanya 3 tahun yang lalu. Dan seorang pejabat dari Uni Emirat Arab saat mengomentari situasi tersebut menyatakan bahwa negaranya berupaya mengurangi ketegangan dan mendukung upaya stabilisasi kawasan.
Berikut kutipannya. Kebijakan luar negeri UEA bertujuan untuk mendorong deeskalasi dan mengurangi ketegangan di seluruh kawasan, serta memajukan perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan. Kesepakatan semacam itu dapat menjadi bagian dari proses penyelesaian yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Iran, serta mencakup penghentian serangan menggunakan roket dan drone, serta pemulihan beberapa elemen kerjasama bilateral antara Iran dan Emirat. Dan juga disebutkan bahwa Emirat setuju untuk membayar Iran, asalkan Iran membuka Selat Hormuz untuk mereka. Yang, sekali lagi saya ingatkan, sebelum perang memang sudah terbuka. Selain itu, Qatar juga dikabarkan menawarkan 12 miliar dolar kepada Iran untuk membuka kembali negosiasi. Kantor berita Iran Mehr melaporkan bahwa Qatar menawarkan 12 miliar dolar kepada Iran untuk mengatasi kebuntuan dalam negosiasi. Menurut laporan tersebut, 6 miliar dolar berasal dari aset Iran yang dibekukan di Kuwait, dan 6 miliar dolar lagi disetujui oleh Kuwait untuk diberikan kepada Iran sebagai bentuk lokalisasi. Pada akhirnya, Iran belum menandatangani apapun, belum memenuhi satupun tuntutan pra-perang dari Donald Trump. Tetapi, Iran sudah menerima uangnya. Dan Donald Trump terus meyakinkan semua orang bahwa dia menang besar dalam perang ini. Perlu saya catat, bahkan jika pada 14 Juni nanti perjanjian ditandatangani, itu hanya akan menjadi kesepakatan awal, tanpa kewajiban nyata dari kedua belah pihak. Dan barulah setelah itu, negosiasi nyata tentang program nuklir Iran akan dimulai. Dan program itulah yang sebenarnya menjadi penyebab utama Donald Trump memulai perang. Di sini saya akhiri dulu, silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan detail pembayaran yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.